kuasa hukum Rasmi ini ada apa sih, Bang? Nggak harus mundur sih. Bukan keharusan juga sebenarnya mundur gitu. Tetapi kan ini nyokap gua kan udah ketiga kalinya memberi peringatan ya, warning ya. Udah ketiga kalinya nyokap gua tuh memberi peringatan atau warning bahwa gua itu harus segera keluar dari zona ini, dari zona perseteruan antara Bang Rasman Arif Nasution dengan Bang Hotman kan gitu. Keluar artinya nyokap gue ini kan mau pergi haji ya, nanti beliau udah beberapa kali ke Mekah dan ini mungkin haji yang terakhirnya di umurnya yang 76 tahun. Jadi beliau itu minta selama dia proses persiapan pergi haji ini pikirannya biar tenang gitu. Jadi karena permintaan beliau udah berkali-kali ya gue mau nggak mau mundur lah. Mundur bukan karena terpaksa tapi karena menghargai ibu gue gitu. Karena kalau ibu udah berbicara berapa kali kan gue takutnya kualat. Berarti ini keresahan dari orang tua. Iya, gue melawan nurani gue gitu. Sementara gue di satu sisi gue harus berjuang untuk Bang Rasman, karena Bang Rasman kan tetap menunjuk gue sebagai kuasa hukum walaupun gue udah dibekukan kan gitu. Tetapi di satu sisi kan emak gue ini kan orang udah tua ya, dia ngelihat kalau dia lagi mau buka ceramah subuh gitu kan, muka gua lagi katanya yang nongol. FYP. Iya, emak gua jadi kesel kok muka gua. Jadi dia cerita kok lu terus gitu, lu ribut lu. Ini bulan puasa gitu, mama nih malu kata dia. Mama nih malu gitu, kamu ribut terus, kamu muslim bukan katanya. Puasa itu yang tenang katanya. Kan itu video lama mak, gua bilang gitu. Video lama, tapi tetap aja muka kamu terus yang muncul nih. Mama mau nyari ceramah, muka kamu lagi. Udah kamu cooling down dulu ya. Akhirnya gue putusan ya udahlah, gue mundur dari Bang Rasman. Gue minta maaf juga sama Bang Rasman kemarin. Ya gue juga sempat ngomong permohonan maaf juga sama Bang Hotman kan gitu. Karena gue udah memegang kuasa kemarin, mungkin dia ya wajar lah, di bulan puasa kan kita meminta maaf wajar. Jadi bukan karena gue takut sama Bang Hotman, nggak ada. Gue tuh sedikit pun nggak ada takutnya sama Bang Hotman. Dan andaikan nanti abis emak gue pergi haji, gue dapat kuasa lagi untuk melawan Bang Hotman, gue lawan lagi. Lebih parah dari ini lawannya ntar. Gitu. Perlawanannya lebih parah dari ini. Kalau gue harus melawan Bang Hotman gitu. Karena gue orangnya kalau udah megang kuasa nggak ada cerita mundur gitu. Dan hari ini walaupun kondisi gue seperti ini dibekukan dan lain-lain ya, untuk sementara ya dibekukan ya, karena nggak ada istilah pembekuan dalam undang-undang advokat. Ini permainan sementara lah gue anggap gitu. Jadi walaupun gue dibekukan, gue nggak merasa minder gitu, tetap gue lawan Bang Hotman. Dengan berita-berita hoax yang dia lemparkan kemarin, gue katanya ngutang. Gue ngutang 500.000 di warung. Gue bilang warung yang mana? Lu bawa orangnya kemari kalau bisa. Dengan bilang katanya gue mengemis uang 6 juta sama Richard Lee dan Rudy Salim. Buka isi WA-nya. Gue yang ngemis atau mereka yang ngemis minta podcast. Gitu. Karena gue lagi viral, gue atau mereka. Gitu loh. Kan tinggal pembuktian. Nah, terus kata Bang Hotman katanya gue Sultan Uranium palsu. Yang bilang gue Sultan Uranium siapa? Gue cucunya Sultan Bima, bukan Sultan Uranium. Nggak ada di Indonesia ini Sultan Uranium. Tidak ada. Gue cucunya Sultan Bima yang menguasai wilayah Pulau Sumbawa dulunya. Gitu loh. Yang sekarang ini ada kandungan uranium dan emasnya menurut ahli geologi. Gitu. Jadi penjelasannya harus komprehensif, jangan separuh-separuh Sultan Uranium. Yang dia bilang gue punya gunung palsu, gue suruh bayarin dia. Kalau you punya duit, ya 1000 hektar aja gue jual sama lu, harganya 2 triliun, hanya 2 triliun, lu mampu nggak? Ya, kalau lu bilang gue bohong, ya ngaku-ngaku gunung, monggo, lu kan pengacara. Hotman Paris pengacara, monggo gugat gue, ya kan? Lu jangan berbicara kayak orang yang menurut dia emak-emak di pasar, ya. Lu kan pengacara profesional, lu punya ilmu, lu punya tim, gugat gue dong kalau gue bohong. Kan gue udah berbicara di berbagai media, gue punya gunung. Hah? Ayo gugat dong, ya kan? Ngapain sih lu kayak cewek banci gitu kan? Ngomong-ngomong masalah gue, ya nggak? Ngomongin masalah gue, gunung uranium gue, gunung palsu apa segala.
Nggak ada yang palsu, bos. Gue jual ke lu cuma 1000 hektar aja. Karena gue tahu uang lu nggak bakal mampu beli gunung gue semuanya. Gunung gue ada 55.000 hektar. Gue hanya jual ke Hotman Paris 1000 hektar saja. Mampu nggak dia beli? Mampu nggak? Kalau dia mampu, gue kasih harga murah, 2 triliun saja 1000 hektar. Karena per meternya gue hitung 200.000 saja, walaupun di situ pasarannya 500 sampai 1 juta. Ya, karena gue tahu Hotman Paris duitnya nggak punya, gue suruh bayar 200.000 aja per meter. Ya, mampu nggak dia beli gunung gue? Jangan bilang gue palsu apa segala. Mampu nggak? You kan pengacara. Gue jual tuh gunung gue. Lu mampu nggak belinya 1000 hektar aja? Nggak usah lu beli 55.000 hektar, ngayal lu, mimpi. Gue yakin lu nggak punya duit. Lu mimpi. Gue kasih aja 1000 hektar aja. Kalau you mampu Hotman beli gunung gue 1000 hektar saja, lu baru benar-benar kaya. Tapi kalau lu koar-koar punya deposito 500 miliar, gue udah nggak main 500 miliar Hotman. Gue udah mainnya triliun. Kan gue udah bilang, walaupun lu menghina gue bajunya kaki 5, mobil gue mobil butut dan lain-lain, gue nggak main. Gue tuh udah nggak mau membahas masalah ratusan miliar, karena aset gue udah triliun Hotman. Ya. Kalau gue hoak, lu tuntut aja, tinggal lu laporin polisi tuh, Mabes Polri masih buka tuh kantornya. Laporin aja kalau gue hoak. Hah? Gue tantang si Hotman untuk laporin gue ke Mabes Polri. Kalau gue hoak, lapor tuh, Mabes Polri terbuka tuh. Kalau dia nggak punya backing di Mabes Polri, gue telepon jenderalnya. Gue telepon jangan suruh terima laporan Hotman. Kalau gue hoax, lapor aja. Ya, gue jual ke dia, mampu nggak beli gunung gue, beli tanah gue di Paru, mampu nggak 1000 hektar? Dia nggak usah keluar-keluar. Hah? Hari ini lawan terberat Hotman itu adalah gue. Terbukti sampai Hotman itu sakit dan sampai sekarang belum sembuh, masih berobat di Singapura. Dia pulang lagi kemarin. Tadi ini dia pulang lagi Singapura. Ya, jangan berkoar-koar. Ya, dari kemarin gue tuh sebenarnya udah, aduh. Kepancing, Bang. Hah? Kepancing. Bukan disindir-sindir masalah utang 500.000, ngemis-ngemis sama Richard Lee apa Rudy Salim. Gue nggak perlu podcast. Gue pakai handphone gue saja, yang nonton ini udah ratusan ribu, jutaan. Gue nggak perlu lagi podcast.